Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai materi SDS Page atau sodium dodesil sulfat poliakrilamid gel elektroforesis yang beranggotakan saya sendiri Nurdwi Komala Septivira, Rahmatia Nur Oktavianti, dan Epi Fatmala. SDS Page adalah metode yang digunakan secara luas untuk analisis kualitatif campuran protein. Metode ini biasanya digunakan untuk memantau purifikasi protein dan karena metode ini didasarkan pada pemisahan protein berdasarkan ukuran, maka dapat pula digunakan untuk menentukan berat molekul relatif suatu protein. Dalam pengerjaan SDS Page, terdapat dua jenis gel yang penting, yaitu separating gel dan stacking gel. Separating gel berfungsi untuk memisahkan protein berdasarkan berat molekul. Di dalam separating gel terdapat TMAT dan APS yang berfungsi untuk polimerisasi agar larutan dapat memadat sehingga dapat membentuk gel. Sedangkan stacking gel yaitu berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel di mana terdapat beberapa well. Sedangkan resolving gel merupakan tempat di mana protein akan bergerak menuju anoda. Komponen penyusun dari separating gel dan stacking gel adalah DDH2O 1,5M, tris pH 8,8 akrilamid, SDS amonium perisulfat atau APS, dan tetrametil enediamin atau TMAT. Akan tetapi yang menjadi sedikit berbeda adalah dalam pembuatan stacking gel menggunakan 0,5 M tris pH 6,8. Elektroforesis adalah migrasi partikel bermuatan di bawah pengaruh arus listrik. Metode pemisahan molekul Length seperti fragmen DNA atau protein dari campuran molekul serupa. Arus listrik dilewatkan melalui media yang mengandung campuran dan setiap jenis molekul bergerak melalui media dengan laju yang berbeda, tergantung pada muatan listrik dan ukurannya. Pemisahan dilakukan atas perbedaan-perbedaan ini. Gel agarosa dan akrilamid adalah media yang biasa digunakan untuk elektroforesis protein dan asam nukleat. Agarosa digunakan untuk asam nukleat, sedangkan poliakrilamida digunakan untuk memisahkan protein atau oligonukleotida yang kecil. Protein adalah molekul serbaguna dengan beragam fungsi, mungkin struktural atau non-struktural seperti enzim. Untuk mempelajari fungsi dari protein harus dalam bentuk murni. Protein adalah senyawa amfoter dan muatannya ditentukan oleh pH medium. Banyak media pendukung yang digunakan seperti kertas, selulosa asetat, silika gel, agarosa, atau poliakrilamid. Pori-pori gel agarosa lebih besar dibandingkan dengan poliakrilamida. Faktor yang mempengaruhi laju migrasi. Yang pertama ada kekuatan medan listrik, yang kedua ada kekuatan ion, variasi pH buffer, viskositas dan suhu medium di mana protein bergerak. Yang ketiga ada muatan bersih, ukuran, dan bentuk molekul protein. Yang keempat mendukung ukuran pori-pori sedang. Cara menjalankan SDS Page. Yang pertama, cuci plat kaca dan spacer dalam larutan deterjen hangat dan bilas dengan air keran dan H2O deionisasi. Yang kedua, bilas piring dengan etanol dan keringkan. Plat kaca harus bebas dari noda minyak untuk mencegah gelembung udara dalam gel. Yang ketiga, pasang plat kaca dengan spacer. Yang keempat, letakkan plat yang lebih besar atau tanpa lekukan. Rata di atas bangku dan atur spacer di setiap sisi sejajar dengan kedua tepi. Yang kelima, oleskan petroleum jelly untuk menjaga spacer bar pada posisinya selama langkah berikutnya. Yang keenam, letakkan plat bagian dalam berlekuk pada posisinya, bertemu pada spacer bar. Yang ketujuh, jepit plat bersama dengan klip kertas dan bagian bawah plat dengan selotip untuk membuat
segel kedap air. Yang ke-8, siapkan larutan gel dengan persentase poliakrilamida yang diinginkan, yang memberikan jumlah setiap komponen yang diperlukan untuk membuat 100 ml. Gel elektroforesis. Kondisi pH dan buffer lainnya diatur sedemikian rupa sehingga molekul-molekul yang dipisahkan membawa muatan bersih atau negatif, sehingga bersifat kutub oleh medan listrik ke arah positif. Saat mereka bergerak melalui gel, molekul yang lebih besar akan tertahan ketika mereka mencoba melewati pori-pori gel, sedangkan molekul yang lebih kecil akan lebih sedikit terhambat dan bergerak lebih cepat. Ini menghasilkan pemisahan berdasarkan ukuran, dengan molekul yang lebih besar lebih dekat dengan sumur dan molekul yang lebih kecil lebih jauh. Pewarna yang dapat digunakan dalam SDS page. Yang pertama, Comase Brilliant Blue, yaitu mengikat protein secara spesifik dengan ikatan kovalen. Yang kedua ada Silver Salt Blue, yaitu memiliki sifat lebih sensitif dan akurat namun membutuhkan proses yang lebih lama. Prinsip elektroforesis gel poliakrilamid. Yang pertama, makromolekul mobilitas suatu molekul dalam medan listrik berbanding terbalik dengan gesekan molekul yang diakibatkan oleh ukuran dan bentuk molekulnya, dan berbanding lurus dengan tegangan dan muatan molekul. Yang kedua, dalam page protein bermuatan negatif dengan mengikat SDS deterjen anionik natrium dodesil sulfat terpisah dalam matriks gel poliakrilamid dalam medan listrik sesuai dengan berat molekulnya. SDS page dilakukan terhadap protein tak larut dengan kekuatan ion rendah dan dengan menentukan apakah protein termasuk monomerik atau oligomerik, menetapkan berat molekul dan jumlah rantai polipeptida sebagai subunit atau monomer. Jenis gel elektroforesis poliakrilamid. Yang pertama, native page. Tidak ada deterjen seperti SDS yang digunakan dan digunakan untuk struktur protein 3D asli. Juga disebut page non-disosiasi. Yang kedua, discontinuous page. Ketika gel susun dengan konsentrasi rendah digunakan di atas gel pemisah. Yang ketiga, continuous page. Bila gel susun tidak digunakan. Yang keempat, reducing page. Saat mereduksi zat merkaptoetanol digunakan untuk memutuskan ikatan disulfida dalam sampel protein. Yang kelima, non-reducing page. Bila tidak ada zat pereduksi yang digunakan. Yang keenam, SDS page. Ketika SDS merupakan deterjen anionik yang digunakan dalam buffer sampel serta menumpuk dan memisahkan gel untuk membuka protein. Disebut juga disosiasi page. Yang ketujuh, preparatif page. Digunakan untuk mengumpulkan pita protein tertentu dalam jumlah besar dari campuran protein dengan membuat satu sumur lebar di bagian atas. Kelebihan dan kekurangan SDS page. Keuntungan. Pertama, gel dapat mengurangi arus listrik yang timbul akibat perbedaan suhu yang kecil yang diperlukan
Agar pemisahan menjadi efektif, gel bertindak sebagai saringan molekul yang meningkatkan pemisahan. Yang kedua, gel juga dapat menjaga molekul yang telah terpisah supaya tidak terdifusi terlalu cepat ke dalam fase cair. Kekurangannya yaitu harga lebih mahal dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.